Halo, para penjelajah. Hari ini, kita akan berpetualang jauh, sangat jauh di tata surya kita. Tujuan kita adalah dua planet biru yang indah, Uranus dan Neptunus. Kita sering menyebutnya raksasa es. Nah, ketika kalian mendengar kata es, mungkin kalian langsung teringat air beku, seperti es batu di minuman kalian atau salju yang kalian lihat di musim dingin. Tapi untuk planet raksasa ini, es berarti sesuatu yang sedikit berbeda. Ini adalah campuran air, tetapi juga bahan kimia lain seperti metana dan amonia. Bahan-bahan ini disebut es oleh para astronom karena membeku di bagian luar tata surya kita yang dingin, tetapi bukan hanya air padat. Ini adalah semacam slushy, planet yang istimewa, jauh di dalamnya. Uranus dan Neptunus sangat berbeda dari Bumi, dan juga berbeda dari tetangga mereka yang lebih besar, Jupiter dan Saturnus. Jupiter dan Saturnus adalah raksasa gas, sebagian besar terbuat dari gas hidrogen dan helium. Tetapi Uranus dan Neptunus memiliki lebih banyak bahan es yang lebih berat ini. Bayangkan sebuah planet dengan inti batuan kecil di pusatnya. Kemudian mengelilingi inti itu adalah lapisan slushy es yang sangat tebal dan besar. Di atas semua itu ada atmosfer tebal gas hidrogen, helium, dan metana. Gas metana itulah yang sebenarnya memberi planet-planet ini warna biru dan toska yang menakjubkan. Gas itu menyerap cahaya merah dari matahari dan memantulkan cahaya biru kembali ke luar angkasa. Jadi kita punya dunia-dunia besar ini, berputar-putar dengan awan biru dan dipenuhi dengan interior slushy yang misterius. Mereka sangat dingin di luar, dengan suhu turun di bawah minus 200 derajat Celcius. Tapi jauh di dalamnya, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Tekanan dari semua lapisan yang menekan ke bawah menciptakan panas yang hebat, ribuan derajat Celcius. Di lingkungan ekstrem inilah, Panci Presto planet ini, salah satu fenomena cuaca paling luar biasa di alam semesta, mungkin sedang terjadi. Kita tidak berbicara tentang hujan yang pernah kalian lihat sebelumnya. Kita berbicara tentang sesuatu yang benar-benar spektakuler. Hujan deras berlian padat. Gagasan hujan berlian ini mungkin terdengar seperti sesuatu dari cerita fiksi ilmiah. Kisah fantasi tentang kekayaan tak terbayangkan yang jatuh dari langit. Tapi para ilmuwan punya alasan yang sangat bagus untuk percaya itu nyata. Ini adalah contoh sempurna bagaimana alam semesta bisa lebih aneh dan lebih menakjubkan dari yang bisa kita bayangkan. Elemen yang sama yang membentuk ujung pensil di bumi, karbon, bisa membentuk permata berharga jauh di dalam dunia-dunia yang jauh ini. Untuk memahami bagaimana trik sulap kosmik ini bekerja, kita perlu melihat lebih dekat bahan-bahan dan kondisi ekstrem yang ditemukan jauh di dalam raksasa biru yang indah ini. Ini adalah perjalanan ke jantung seplanet. Jadi, bagaimana cara membuat berlian jatuh dari langit? Kalian membutuhkan resep yang sangat istimewa dan dapur di dalam Uranus dan Neptunus sangatlah lengkap. Bahan utamanya adalah metana. Metana adalah molekul sederhana, ditulis sebagai CH4. Itu berarti metana terbuat dari satu atom karbon yang terikat pada 4 atom hidrogen. Seperti yang kita pelajari, atmosfer dan mantel es Uranus dan Neptunus penuh dengan metana. Itulah yang membuat mereka terlihat sangat biru, tetapi juga kunci harta karun tersembunyi mereka. Disinilah keajaiban ilmu planet dimulai. Mengubah gas sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa di bawah kondisi yang tepat. Sekarang, mari kita tingkatkan panas dan tekanannya. Saat kalian masuk lebih dalam dan lebih dalam ke planet-planet ini, berat semua lapisan di atas menciptakan tekanan yang luar biasa. Kita berbicara tentang tekanan yang jutaan kali lebih besar dari yang kita rasakan di permukaan bumi. Pada saat yang sama, suhu melonjak hingga ribuan derajat Celcius, lebih panas dari permukaan beberapa bintang. Di bawah tekanan yang sangat besar dan panas yang hebat ini, molekul metana tidak bisa tetap bersama. Ikatan yang menyatukan atom karbon dan hidrogen pecah. Ini seperti meremas mainan begitu keras sehingga pecah menjadi bagian-bagiannya yang terpisah. Setelah molekul metana pecah, kalian memiliki sekumpulan atom karbon dan hidrogen yang terpisah, yang mengambang di interior planet yang panas dan padat. Apa yang terjadi selanjutnya adalah contoh indah dari kimia. Atom karbon suka berikatan dengan atom karbon lain, terutama di bawah tekanan tinggi. Mereka mulai saling terkait, membentuk struktur yang kuat dan stabil. Ketika kalian menekan atom karbon bersama-sama sekeras ini, mereka membentuk struktur terkuat dan paling stabil dari semuanya, kisi kristal yang kita kenal sebagai berlian.
Atom hidrogen yang terbebas karena jauh lebih ringan, kemungkinan besar mengapung ke atas, meninggalkan karbon yang lebih berat untuk membentuk permata padat ini. Jadi, kalian memiliki kristal berlian padat yang baru terbentuk ini di lingkungan cairan yang panas, padat. Karena berlian padat dan lebih padat daripada material slushy di sekitarnya, mereka mulai melakukan apa yang akan dilakukan oleh benda berat apapun. Mereka tenggelam. Ini menciptakan hujan berlian yang lambat dan stabil, jatuh melalui mantel planet. Ini bukan hujan singkat. Para ilmuwan percaya proses ini terjadi selama ribuan tahun. Dengan berlian perlahan-lahan tumbuh lebih besar saat mereka jatuh, tenggelam semakin dalam menuju inti planet. Bayangkan dunia yang gelap dan berterbakter di berlian berkilauan perlahan melayang ke bawah melalui kegelapan. Itu adalah segambaran kekuatan alam yang benar-benar membingungkan dan mengagumkan. Gagasan hujan berlian memang menakjubkan. Tapi bagaimana para ilmuwan bisa yakin itu benar-benar terjadi jutaan mil jauhnya? Kita tidak bisa mengirim pesawat ruang angkasa untuk menggali di dalam Uranus atau Neptunus. Terlalu jauh dan kondisinya terlalu ekstrem untuk probe apapun yang bisa kita buat hari ini. Jadi para ilmuwan melakukan hal terbaik berikutnya. Mereka membawa kondisi ekstrem planet raksasa SS ini langsung ke laboratorium di bumi. Ini adalah salah satu bagian favorit saya dalam sains, di mana kita menciptakan kembali sebagian alam semesta di laboratorium untuk menguji ide-ide kita. Ini seperti menjadi koki kosmik mencoba mengikuti resep planet untuk melihat apa hasilnya. Untuk melakukan ini, para peneliti di tempat-tempat seperti National Accelerator Laboratory menggunakan alat yang sangat kuat. Mereka mulai dengan yang meniru susunan kimia lapisan es di dalam Uranus dan Neptunus. Alih-alih menggunakan metana, mereka sering menggunakan jenis plastik yang disebut polistirena, yang juga kaya karbon dan hidrogen. Kemudian, mereka perlu menciptakan tekanan dan panas yang sangat besar. Mereka menggunakan perangkat khusus yang disebut sel landasan berlian, yang menggunakan dua berlian kecil yang dipotong sempurna untuk menekan sampel dengan kekuatan yang luar biasa. Untuk memanaskannya, mereka menyinarinya dengan beberapa laser paling kuat di dunia. Ledakan laser menciptakan gelombang kejut yang bergerak melalui material, secara sesaat menciptakan tekanan dan suhu intens yang sama yang ditemukan jauh di dalam raksasa es. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik, tetapi cukup lama untuk sains terjadi. Dan apa yang mereka lihat? Persis seperti yang diprediksi teori. Atom karbon dan hidrogen dalam material terpisah. Atom karbon kemudian dengan cepat saling menekan dan membentuk struktur padat yang sangat kecil. Menggunakan pencitraan yang kuat, para ilmuwan dapat melihat bahwa struktur ini pada kenyataannya adalah nanodiamond, berlian yang sangat-sangat kecil. Mereka berhasil membuat berlian di dapur lab mereka. Eksperimen yang lebih baru menambahkan bahan penting lainnya ke dalam campuran oksigen. Para ilmuwan tahu bahwa es di dalam Uranus dan Neptunus mengandung banyak air, yang berarti ada oksigen. Ketika mereka mengulangi percobaan dengan plastik yang juga mengandung oksigen, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Berlian dapat terbentuk dan tumbuh pada tekanan dan suhu yang lebih rendah dari sebelumnya. Ini berarti bahwa hujan berlian bahkan lebih mungkin terjadi di planet-planet ini daripada yang kita duga sebelumnya. Pekerjaan lab ini adalah bukti terkuat yang kita miliki, mengubah teori yang keren menjadi kemungkinan ilmiah yang sangat nyata. Setelah mengetahui bahwa hujan berlian kemungkinan besar nyata, pertanyaan besar berikutnya yang ditanyakan semua orang adalah, seberapa besar berlian ini? Apakah kita berbicara tentang bintik-bintik debu kecil, atau adakah permata raksasa seukuran mobil yang tenggelam melalui planet-planet ini? Berdasarkan eksperimen laboratorium dan model interior planet kita, para ilmuwan percaya berlian ini bisa dimulai sebagai partikel yang sangat kecil, hanya berukuran nanometer. Tetapi saat mereka perlahan jatuh melalui mantel padat selama ribuan tahun, mereka dapat mengumpulkan lebih banyak atom karbon dan tumbuh jauh lebih besar. Ini seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit, semakin besar dan besar seiring berjalannya waktu. Beberapa prediksi menunjukkan bahwa berlian ini pada akhirnya bisa tumbuh hingga jutaan karat. Itu berarti mereka bisa sebesar kerikil atau bahkan batu besar. Bayangkan hujan permata yang stabil, beberapa di antaranya besar, semuanya tenggelam menuju inti planet.
Para ilmuwan memperkirakan bahwa di Uranus dan Neptunus sejumlah besar material bisa berubah menjadi berlian. Jumlah total hujan berlian bisa mencapai sekitar 10 juta ton per tahun. Sepanjang umur planet, ini bisa menciptakan lapisan berlian padat yang tebal, ratusan kilometer tebalnya mengelilingi inti batuan. Ini adalah harta karun di luar pemahaman manusia. Jadi, jika ada triliunan ton berlian yang hanya tergeletak di sana, mengapa kita tidak bisa pergi dan mengambilnya? Itu ide yang menyenangkan untuk dipikirkan. Tetapi kenyataannya adalah itu sama sekali tidak mungkin dengan teknologi kita saat ini. Dan kemungkinan akan begitu untuk waktu yang sangat lama. Pertama, hanya untuk mencapai Uranus dan Neptunus adalah tantangan besar. Ini adalah perjalanan yang memakan waktu bertahun-tahun. Voyager 2, satu-satunya pesawat ruang angkasa yang pernah mengunjungi mereka, membutuhkan waktu sekitar 1 dekade untuk sampai ke sana. Setelah kalian tiba, kalian harus menemukan cara untuk melewati atmosfer atas yang sangat bergejolak dan sangat dingin, yang merupakan prestasi besar tersendiri. Bahkan jika kalian bisa melewati atmosfer, tantangan sebenarnya terletak jauh di dalam. Kalian akan membutuhkan kapal atau prop yang bisa bertahan dari tekanan jutaan kali lebih kuat daripada di bumi dan suhu yang lebih panas dari permukaan matahari. Tidak ada bahan yang kita ketahui yang bisa menahan kondisi itu. Prop akan hancur dan menguap dalam sekejap. Jadi, untuk saat ini, berlian planet ini harus tetap menjadi keajaiban yang jauh dan berkilauan di tata surya kita. Mereka adalah harta karun yang bisa kita hargai dengan pikiran dan instrumen ilmiah kita, tapi itu tidak dengan terdiokit. Nilai mereka terletak pada pengetahuan yang mereka berikan kepada kita tentang cara kerja planet. Hujan berlian ini bukan hanya fenomena cuaca yang keren dan berkilau, ia memiliki dampak besar pada planet itu sendiri. Ini membantu memecahkan misteri lama tentang Uranus dan Neptunus. Kalian tahu, planet-planet diharapkan mendingin seiring waktu. Panas yang tersisa dari pembentukannya seharusnya perlahan memancar keluar angkasa. Jupiter dan Saturnus mengikuti aturan ini dengan baik. Mereka mengeluarkan lebih banyak panas daripada yang mereka terima dari matahari yang jauh. Tapi Uranus aneh, ia hampir tidak mengeluarkan panas internal sama sekali. Ia anehnya dingin untuk ukurannya. Neptunus di sisi lain secara mengejutkan hangat, memancarkan energi lebih dari 2 kali lipat dari yang ia dapatkan dari matahari. Mengapa ada perbedaan? Jawabannya mungkin adalah hujan berlian. Saat berlian yang berat tenggelam, mereka melepaskan energi melalui gesekan saat mereka bergesekan dengan material di sekitarnya. Proses ini disebut energi potensial gravitasi yang diubah menjadi panas. Bayangkan menggosokkan tangan kalian untuk menghangatkannya. Itu ide yang mirip, tetapi dalam skala planet. Proses ini menghasilkan panas. Di Neptunus, di mana hujan berlian dianggap sangat aktif, aksi tenggelam ini bisa menjadi sumber panas internalnya yang misterius. Ini seperti tungku raksasa yang membakar lambat yang ditenagai oleh berlian yang jatuh. Menjaga planet tetap lebih hangat dari yang seharusnya. Jadi bagaimana dengan Uranus? Mengapa begitu dingin? Para ilmuwan berpikir bahwa Uranus mungkin memiliki interior yang lebih berlapis atau stabil, yang mencegah material bercampur terlalu banyak. Ini bisa berarti bahwa proses hujan berlian telah melambat atau berhenti. Mungkin lapisan berliannya sudah mengendap di sekitar inti, dan planet itu sekarang telah memasuki fase hidup yang lebih dingin dan tenang. Perbedaan dalam aktivitas hujan berlian ini bisa menjadi kunci untuk menjelaskan mengapa kedua planet bersaudara ini, yang sangat mirip dalam ukuran dan komposisi, memiliki suhu internal yang sangat berbeda. Ini menunjukkan bahwa cuaca, bahkan jenis cuaca yang aneh ini, dapat membentuk evolusi seluruh dunia. Proses ini juga dapat mempengaruhi medan magnet planet. Medan magnet Uranus dan Neptunus sangat tidak biasa. Tidak seperti bumi yang selaras dengan rotasi planet kita, medan magnet mereka miring dan tidak di tengah. Mereka berantakan kacau. Salah satu teori adalah bahwa hujan berlian mempengaruhi pergerakan cairan konduktif listrik di mantel. Saat berlian padat yang tidak konduktif tenggelam, mereka bisa mengaduk cairan es di sekitarnya dengan cara yang aneh, mengganggu aliran arus listrik yang menghasilkan medan magnet. Hujan berlian, oleh karena itu, itu adalah proses fisik yang dapat membentuk panas dan medan magnet dunia eksasa ini. Kisah hujan berlian tidak berakhir dengan Uranus dan Neptunus.
Galaksi kita, Bima Sakti, dipenuhi miliaran tata surya lain, masing-masing dengan planetnya sendiri. Ini disebut eksoplanet. Menggunakan teleskop yang kuat, para astronom telah menemukan ribuan di antaranya, dan banyak yang tampaknya mirip dalam ukuran dan komposisi dengan raksasa es kita sendiri. Jika kondisi untuk hujan berlian ada di Uranus dan Neptunus, sangat mungkin fenomena menakjubkan ini terjadi di banyak dunia lain di seluruh alam semesta. Kita mungkin hidup di alam semesta yang berkilauan dengan planet-planet pembuat berlian. Para ilmuwan sekarang mencari eksoplanet raksasa es ini, dunia yang berada dalam kisaran ukuran yang tepat dan memiliki atmosfer yang kaya karbon. Menemukan mereka membantu kita memahami seberapa umum planet seperti Uranus dan Neptunus. Setiap kali kita menemukan satu, kita bisa bertanya, bisakah hujan berlian terjadi di sana juga? Beberapa eksoplanet ini mungkin merupakan kandidat yang lebih baik untuk hujan berlian daripada yang ada di halaman belakang kita sendiri. Bayangkan superbumi atau mini Neptunus dengan lebih banyak karbon di atmosfernya dan tekanan yang lebih ekstrem di dalamnya. Hujan berlian di dunia seperti itu bisa benar-benar spektakuler. Memikirkan kemungkinan ini benar-benar mengubah cara kita melihat alam semesta. Ini mengingatkan kita bahwa elemen dan hukum fisika sama di mana-mana. Karbon adalah karbon, apakah itu ada di pensil di meja kalian, di udara yang kita hirup, atau jauh di dalam planet yang jauh. Yang berubah adalah kondisinya. Alam semesta menggunakan bahan-bahan umum ini untuk menciptakan keragaman hal yang luar biasa, dari kehidupan di bumi hingga hujan berlian di Neptunus. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa kita tidak boleh berasumsi dunia lain sama seperti kita. Kosmos penuh kejutan, dan bahan-bahan paling umum dapat menciptakan keajaiban paling luar biasa. Jadi, apakah hujan berlian di Uranus dan Neptunus fakta atau fiksi? Bukti dari lab kita sangat menunjukkan itu adalah fakta. Ini adalah contoh indah bagaimana sains memungkinkan kita menjelajahi tempat-tempat yang tidak pernah bisa kita kunjungi dan mengungkap rahasia yang tersembunyi jauh di dalam dunia lain. Alam semesta adalah laboratorium yang luas dan menakjubkan, terus-menerus menjalankan eksperimen yang baru mulai kita pahami. Setiap penemuan baru seperti kemungkinan hujan berlian membuka jendela baru ke kosmos dan mengundang kita untuk terus bertanya, terus menjelajah, dan selalu tetap ingin tahu tentang keajaiban yang ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan.